Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat KBT, kita ketemu kembali di segmen review dalam kajian membangun personality. Episode yang sekian ratus pokoknya. Semua dari fasil-lafaz yang berkaitan dengan manusia kita kompilasi, terus kita klasifikasi, kita bagi menjadi beberapa bab. Inilah yang sedang kita kaji saat ini. Semua dari fasil-lafaz yang berkaitan dengan manusia. Kali ini kita ketemu dengan lafaz insan di surat Al-Asr. Ya. Kita ketemu dengan lafaz insan di surat Al-Asr. Nah, kita akan menemukan, akan mengorek sisi psikologis manusia atau insan. Sudah kita katakan insan itu adalah dimensi ya. Insan itu adalah dimensi. Ya. Kata-kata insan kalau kita kumpulkan ketika dia berhadapan dengan status atau berhadapan dengan predikat atau berhadapan dengan identity, itu cenderung negatif. Ya, cenderung negatif. Makanya saya pernah mengatakan insan itu adalah dimensi. Dia ekses dari kemakhlukan kita yang secara jasad ya, juga berpadu dengan ruh. Jadi koeksistensi, ini kita ulang lagi biar ingat, koeksistensi antara jasad dan ruh ini memunculkan dimensi, itulah satunya insan. Makanya kata-kata insan itu cenderung negatif semuanya. Insan ajula, insan kufur, di sini insan lafi husri. Nah, inilah sisi psikologis yang mau kita kaji. Jadi kalau kita bertahan pada sisi kemanusiaan kita, maka ketika akhirnya kita akan sampai kepada akan membawa kepada kita tempat yang salah. Makanya Allah katakan akbarnya jin dan manusia itu jahanam. Tidak ada kata hamba Allah itu ke jahanam, yang ada itu insan. Makanya insan bukan identitas kita. Insan itu adalah dimensi, bukan entitas. Nah, di sini kita ketemu dengan dimensi insan yang lain lagi. Ya. Kita korek sekarang sisi psikologis misalnya ini. Di surah Al-Asr Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa. Apa itu masa? Masa itu waktu. Apa itu waktu? Waktu itu adalah peluang. Manusia oleh Allah tetap diberi peluang. Tetap diberi peluang. Sekarang bagaimana mengisi spasi waktu ini, nah, menjadi sebuah peluang.
Cuma kita tidak akan mampu mengisinya kalau kita sendiri tidak paham apa itu peluang. Ya, kalau orang tahu apa itu peluang, maka manusia itu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada, yang sudah diberikan pada dirinya. Peluang itu sangat mahal. Artinya manusia sudah diberi peluang. Berarti manusia di sini sebagai penerima peluang. Nah, innal insana lafi khusri. Kebanyakan manusia itu menjadi penerima saja masih belum bermoral. Ya. Kenapa dikatakan belum bermoral? Dia padahal peluang ada, tapi dia tidak mampu memanfaatkan peluang itu. Itulah yang disebut dengan innal insana lafi khusri. Akhirnya dia rugi. Ya, rugi. Rugi itu apa? Rugi itu adalah sebuah peluang. Rugi itu adalah peluang yang tidak kita manfaatkan dengan benar. Itu akhirnya manusia dalam keadaan rugi. Ya, rugi itu terbuang percuma. Rugi itu terbuang percuma. Nah, manusia tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, disitulah dia sebagai penerima belum bermoral. Dia tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah diberi oleh sang pemberi. Tidak berkenan. Peluang adalah pemberian Allah. Ya, peluang itu adalah pemberian Allah. Jika manusia tidak bisa memanfaatkan peluang itu, itulah yang disebut dengan rugi. Nah, jadi insan diberi peluang yang benar. Harusnya diisi dengan yang benar. Jadi ini sebuah bisa kita korek di sini sisi psikologis manusia ketika berhadapan dengan peluang. Manusia berhadapan dengan peluang langsung terklasifikasi menjadi 4. Ya, langsung terklasifikasi menjadi 4 klasifikasi. Apa yang pertama? Ratu rugi. Ya. Yang kedua, ilalladzina amanu. Amanu itu, nah ini saya klarifikasi ini ya. Amanu itu adalah kata kerja, verbal. Verbal. Nah, makanya saya agak rewel ini masalah lafaz, memang saya selalu rewel sehingga akhirnya banyaklah istilah-istilah kata orang, istilah dewa, padahal itu istilah yang ada di KBBI. Itu istilah yang ada di KBBI. Karunia Allah KBBI lah untuk dipakai kan istilahnya kan. Amanu ini adalah label kelas katanya fi'il. Fi'il itu verba, kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Ada semua di kamus kok. Sahabat-sahabat mau mengoreknya. Sementara dalam terjemah diartikan beriman. Menurut sahabat, beriman itu kata kerja atau kata apa? Enggak cocok kalau beriman itu diartikan kalau dipakai sebagai diksi untuk menerjemahkan kata kerja. Kenapa? Karena beriman itu bukan kata kerja. Beriman itu dia bernuansa kata kepemilikan, ya. Bernuansa kata kepemilikan. Dalam bahasa Inggrisnya itu, kalau dalam bahasa Inggris dalam bahasa linguistik Arabia ini disebut mudhofun ilaih, bernuansa ke sana gitu, bernuansa ke sana. Berduit misalnya kan, ini komparasi katanya. Berduit artinya memiliki duit. Beriman, memiliki iman. Sementara amanu itu kata kerja. Fi'il madi, amanu itu fi'il madi. Maka tidak representatif ya, kalau diterjemahkan dengan beriman. Tidak, apa istilahnya? Tidak inline ya. Tak muncul lagi sih. Tidak inline.
Yang ini kata kerja diterjemahkan sebagai kata benda, kan tidak connect ya, tidak korelatif gitu. Jadi amanu itu artinya orang yang sudah bekerja imannya. Iman itu sudah bekerja. Jadi iman itu seperti mesin. Mesin itu juga nggak akan berguna kalau tidak bekerja kan. Bukti mesin itu bekerja, dia mampu mobile. Sama, iman juga nggak akan berguna kalau dia tidak bekerja. Gitu. Jadi iman ini harus tetap bekerja dia. Gitu ya, sahabat-sahabat. Nah, semua manusia itu punya iman. Masalahnya bekerja nggak imannya? Itu dia yang jadi pertanyaan. Imannya bekerja. Bagaimana agar iman itu bisa bekerja dengan baik? Nah, inilah salah satu caranya yang kita lakukan setiap hari kan. Terus mengkaji, terus mengaji, ya kan? Agar si iman itu bisa bekerja dengan optimal. Yang kedua, wa amilu sholihat. Nah itu. Yang ketiga ya, amilu sholihat itu klasifikasi yang ketiga. Sama, amilu juga kata kerja. Ya. Ini juga kata kerja. Orang yang melakukan aktivitas yang sholihah, yang adem-adem, yang damai, itu aktivitasnya. Tidak radikal, aktivitasnya itu tidak radikal, tapi cenderung kepada hal-hal yang mendorong kepada keislahan, kedamaian. Begitulah amilu sholihah itu. Ini saya tinjau secara lafaz ya. Wa tawasau bil haq. Ya. Tawasul itu dari kata wasiat. Ya, dikata wasiat. Orang kalau kan berwasiat kan material ya. Nanti aku wasiatkan ini, nah, nanti kalau saya mati aku wasiatkan ini semua. Allah juga berwasiat bahwa wasainal insan itu, Allah juga berwasiat. Wasiat ini dia cenderung kepada dalam udah diadopsi menjadi ke bahasa kita tausiah namanya kan. Nah, memberikan nasihat. Dia dekatnya ke nasihat tausiah itu. Tausiahnya itu bil haq. Ketika dia memberikan tausiahnya itu bil haq, bukan karena norma, bukan karena budaya, bukan karena pantas atau tidak pantas, tapi bil haq. Bil haq ini referensial, by data. Bil haq artinya al haq. Berdasarkan al haq itu kan Quran. Nah, al haq itu kalau kita kumpulkan semua katanya itu Allah representasikan ya kitabullah. Jadi al haq itu kitabullah. Jadi memberi nasihat itu berdasarkan kitabullah, bukan berdasarkan norma budaya, bukan berdasarkan pantas nggak pantas, bukan berdasarkan ya boleh nggak boleh lah semua, ada hubungannya. Jadi nasihatnya juga bermuatan pesan-pesan dari kitabullah. Itulah tawasau bil haq. Tawasau bis sobri. Nah, selain al-haq juga sabar. Nah ini ya, orang cuma tahu sabar. Sabar itu apa? Oh bang, saya kalau dalam keadaan susah harus sabar. Nah ini penempatan sabar yang nggak tepat itu ya seperti ini. Kalau kita lagi susah, bukan sabar. Ketika kita lagi dalam keadaan terpuruk, maka yang harus kita gunakan adalah sifat struggle, jihad, bukan sabar. Sabar itu digunakan dalam tausiah, tawasau bis sobri.
Apa sabar itu? Sabar itu adalah resistansi. Ya. Sabar itu adalah resistansi. Ada ketahanan di sana. Ada juga nilai-nilai struggle yang saya menganalogikan seperti ini. Sabar itu. Di antara 1000 kerang. Di antara 1000 kerang ini ada yang berisikan mutiara, tapi cuma ada pada 1 kerang. Sementara kerangnya ada 1000. Otomatis kan harus kita buka satu-satu. Ya. Dan mungkin kerangnya itu ada pada kerang yang ke-1000 atau mungkin kerang yang 995, atau kerang yang ke-999. Mau nggak mau harus kita buka. Nah, itulah kesabaran itu. Itulah sabar itu. Terus berusaha, bertahan. Makanya saya pun seperti itu. Yang saya lakukan share tiap hari. Tawasul. Walaupun banyak yang menghina, banyak yang mengkritik, walaupun banyak yang muji juga. Bang, bagus bang, isinya. Terus saja. Karena mungkin saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, kan orang banyak yang meragukan gitu. Tapi terus saja. Kenapa? Karena saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya utarakan. Semua yang saya utarakan itu berasal dari kitab buku. Bukan dari pemikiran saya sendiri maupun dari pemikiran manusia lainnya. Jadi kalau kita ambil dari sisi kajian personality-nya adalah insan itu harus mampu memanfaatkan peluang yang telah Allah berikan kepada kita dengan muatan iman, dengan muatan kebenaran, juga dengan kesabaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.